Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pesan misanya atau homili, Paus Fransiskus meminta umat Katolik untuk menaburkan kasih dengan menempuh keyakinan dan jalan dialog. Paus Fransiskus dalam homilinya meminta umat Katolik memperlihatkan kebaikan budi dan hati untuk membangun persatuan dan perdamaian. Paus menyerukan seluruh umat berjalan bersama untuk kebaikan gereja dan masyarakat. Oremos. Deus, che stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il desiderio espresso di recente dai vescovi del Paese e augurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano: camminare insieme per il bene della società e della Chiesa. Siate costruttori di speranza. Sentite bene, siate costruttori di speranza. Quella speranza nel Vangelo che non delude mai e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mencium kening pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus. Dan sebaliknya, Paus membalas dengan mencium tangan Imam Besar Istiqlal. Momen tersebut terjadi saat Paus hendak meninggalkan Masjid Istiqlal menuju gereja katedral melalui terowongan silaturahmi. Usai dicium keningnya, Paus pun meresponnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar. Imam Besar Masjid Istiqlal bilang momen ini sekaligus bentuk pesan hubungan persahabatan dan toleransi yang tulus. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu. Antusiasme menyambut Paus Fransiskus terus ditunjukkan umat Katolik dari berbagai usia. Umat Katolik rela berdiri di pinggir jalan dengan membawa anak balita hingga anak berkebutuhan khusus demi menanti berkat dari Sri Paus. Sejumlah momen mengharukan tercipta selama kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Paus hadir membagikan berkatnya. Mereka yang sempat melihat wajah Paus yang murah senyum tak kuasa menahan haru. Ibu yang sedang mengandung juga ikut berebut berkat dari Paus Fransiskus. Beruntung, bayi dalam kandungannya diberkati langsung oleh Paus. Kebahagiaan yang sama juga dirasakan Ade Marbun setelah putri kesayangannya diberkati oleh Paus Fransiskus. Jauh dari Bogor, Dea dan orang tua sudah berangkat sejak pukul 7 pagi menuju Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Akhirnya, Dea dipanggil Paus Fransiskus dan diberkati. Kalung rosario dari Paus, terus dikasih permen juga. Permen dikasih kalung sama diberkati ya?
Dan yang paling penting diberkati. Paus memberikan tanda salib di dahinya. Iya. Kebahagiaan rupanya bukan hanya milik Dea. Setelah menunggu berjam-jam, Janet mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus sesuai dengan harapan ibunya Jessica di depan gedung KWI. Sebelum menerima berkat dari Paus, Jessica berharap Paus Fransiskus bisa melihat spanduk besar bertuliskan Autism Blessing yang sudah dibuatnya. Berharap pasti dengan bawa segede gini ya, Autism Blessing ternotis, boleh dikasih blessing supaya kayak anak saya ini kan juga belum bisa ngomong. Siapa tahu ntar habis dapat blessing anak saya bisa ngomong gitu ya. Dalam kunjungannya Kamis pagi, Paus Fransiskus mengunjungi kantor KWI untuk berdialog dan memberikan berkat bagi penyandang disabilitas dan menekankan kasih. Insegnava il diacono Marti di San Lorenzo. E in proposito voglio sottolineare che condivido pienamente ciò che ha detto Mimì. Dio ha creato gli esseri umani con capacità uniche. Kehadiran Paus di Indonesia selain membawa banyak berkat bagi umat Katolik, juga menyebarkan misi perdamaian dan toleransi besar antar umat beragama, khususnya di Indonesia.